Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi memang demam berdarah itu memang berkurangnya trombosit sel darah merah itu turun. Kemudian banyak ya, ada tambahan, akhirnya kekentalan darah juga menurun, kan begitu. Nah, rusaknya sel darah merah, turunnya trombosit itu biasanya rusaknya sumsum tulang belakang. Rusaknya sumsum tulang belakang yang memang itu yang memproduksi darah, khususnya darah merah, bukan darah putih ya, produksi darah merah. Nah, kalau rusaknya sumsum tulang belakang ini, insya Allah biasanya kalau yang terkena DBD ini adalah seorang anak belum akil balik, berarti ada salah satu orang tuanya ini kecenderungan emosional, walaupun dia diam ya, emosional ini cukup tinggi. Khususnya bisa aja kepada orang tuanya, entah bapaknya si anak kecil ini kepada orang tuanya, atau ibunya si anak kecil, adik kecil ini kepada orang tuanya. Marah yang disimpan yang kuat. Cara Allah mengingatkan seperti itu. Jadi kalau ada seseorang anak belum akil balik sakit, berarti salah satu orang tuanya ada salah sama kakek atau neneknya si sakit itu tadi. Ya, itu yang paling gampang menganalisa itu dulu, sehingga nanti disesuaikan. Kalau sumsum tulang belakangnya yang rusak itu karena apa? Itu persoalan keluarga, marah di dalam keluarga. Makanya ada tulang punggung, tulang punggung keluarga. Tulang punggung itu yang menegakkan badan. Jadi itu sama seperti dalam keluarga. Nah, marahnya sangat kuat sekali. Kalau mamanya lari ke arah benci, bisa. Tapi bisa aja diam. Benci ya bisa, atau marah yang kuat bisa. Itu diam. Nah, disinilah oleh Allah Ta'ala diingatkan, kalau si orang tuanya itu termasuk imannya cukup lumayan bagus, diingatkan melalui anaknya itu sakit demam berdarah. Ya memang kalau habis gitu anaknya sakit, kemudian dia kan yang lagi jengkel sama orang tuanya kan lupa, jadi dia mikir urus anaknya. Sehingga pada saat urus anaknya itulah kejengkelannya hilang, nggak mulai demam berdarahnya turun. Sehingga itu bisa sembuh. Sebenarnya itu. Nanti suatu ketika akan kumat kalau orang tuanya kumat. Ya sama. Sebenarnya begitu aja. Kecuali si adik ini sudah mulai akhir balik, kayak ponakannya JJ itu sudah akhir balik, berarti si ponakannya JJ yang lulus SMP itu sama salah satu orang tuanya jengkelnya minta ampun itu Ji. Itu jengkel tapi diem dia. Orangnya agak pendiam kan? Nah, karena rata-rata DBD orangnya diem. Orangnya diem tapi nyimpen marah. Nah, itu dia marah sama salah satu orang tuanya. Dilacak bisa kok. Kamu marah sama papa, mamamu, kok kamu sampai sakit begini ya? Nanti dia langsung bisa berpikir, udah mulai dewasa atau sama ayah, kenapa? Nah, nanti dia cerita ini, ya benar. Udah minta maaf sama ayah. Nah, udah minta maaf, jangan ulang lagi, udah nggak usah marah lagi. Nanti membaik. Membaik inilah yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia terus mohon ampun di titik itu, nah gejala DBD nanti bisa hilang lama-lama. Insya Allah seperti itu. Termasuk yang menantunya JJ, kalau sudah punya anak seperti itu, ya dia bisa aja sebenarnya nyimpen marah sama orang tuanya. Kalau marahnya sampai nyumpahin itu bisa juga kena DBD, Pak. Ya nggak cuma DBD, pukulan kali. Itu udah nggak DBD lagi, jantung.
kan itu yang sampai nyumpahin gitu. Kalau nyumpahin ya nanti dirasakan di dianya sendiri, tinggal sumpahnya bentukannya apa. Kalau sumpahnya aku tidak mau dibantu orang tuaku lagi, nah besok kakinya mengecil namanya yang nyumpahin itu. Justru itu ya. Jadi kakinya mengecil itu ya dari sumpah yang keluar kepada orang tuanya. Mengecil terus habis badannya habis mati. Nah itu biasanya sama orang tuanya. Kalau sama istrinya atau pada suaminya mengecil aja tapi nggak sampai mati. Dia hanya cacat aja mengecil. Kalau karena sumpah itu bisa dengan mohon ampun aja atau bagaimana tuh Mas? Nah, ya harus dibayar kafaratnya. Gitu. Jadi istilahnya kalau DBD ya harus tahu kesalahannya di mana. Kayak Haji C tadi, biar sedulur beriman juga tahu, oh begitu ya rata-rata DBD itu hanya nanti boleh dicek kok, rata-rata yang DBD itu biasanya orangnya pendiam. Rata-rata ya, bukan semua loh ya, rata-rata itu pendiam. Jadi dia menyimpan, ya sebagian besar itu pendiam. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ingin tidak DBD ya belajarlah. Makanya belajar akhlak, belajar tauhid ini mencoba menyempurnakan keimanan kita. Jadi agar apa? Salah satunya belajar agak tidak terkena sakit. Seperti itu. Sebenarnya kan bagus. Iya. Tidak marah kalau ada masalah, kan bagus tuh. Kalau marah disimpan, wah itu kalau disimpan beneran sambil diem DBD. Kalau dibawa ke rumah sakit sembuh, nggak mohon ampun, nggak minta maaf kepada orang yang dimarahi, jengkeli, itu gimana? Ya itu namanya wa ya'fu an katsir yang ada dalam Quran. Jadi Allah memaafkan banyak kesalahan. Sebenarnya orang muslim termasuk orang itu harusnya pada saat dia itu sakit dia tobat kepada Allah Ta'ala. Tapi karena dia berobat kepada orang, berobat nih ke rumah sakit, ya tidak ada masalah itu ikhtiar. Tapi menurut syariat nggak ketemu, dia ada dosa. Kalau ada dosa berarti kans untuk menjadi DBD lagi ada. Kalau enggak diturunkan kepada anaknya karena dia enggak tobat, enggak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Apakah berobat rumah sakit, mohon ampun, bertobat itu komplit Ustaz? Oh itu komplit boleh. Itu boleh kalau itu sudah paham boleh, tidak ada masalah. Kemudian kalau diberi kesembuhan ini bukan karena obat rumah sakitnya, karena Allah. Harus diniatkan itu. Iya seperti itu boleh, itu bagus sekali insya Allah. Jadi udah komplit. Insya Allah kalau memang ada yang terkena DBD, ayo koreksi. Marah yang disimpan yang kuat sekali dan diam, rata-rata begitu. Kepada siapa? Bisa aja kepada orang tua, bisa juga kepada pasangan, bisa. Sehingga kalau anak saya umur berapa, dia setelah akhir balik dia kena SMA atau kuliah, nah ini berarti anaknya sendiri lagi marah kepada salah satu orang tuanya. Jadi harus diajari untuk memperbaiki diri si anak. Nah ada teman Ustaz, mereka nonton acara kita Ustaz. Jadi setiap saat itu setelah sholat setiap hari malah dia minta maaf pada istrinya. Alhamdulillah ya. Tapi niatnya supaya nggak kena penyakit, itu gimana Ustaz? Ya jangan kalau yang lurusin harus tetap dibilangin. Karena yang namanya melakukan sesuatu harus karena Allah itu kan harus tahu benar. Karena Allah itu berarti tidak ada tujuan duniawi, tidak ada tujuan untuk keuntungan kita. Enggak keuntungan secara duniawi, yaitu untung jangan, enggak usah. Jadi kalau memang minta maaf kepada istrinya atau minta maaf sama suaminya itu karena Allah itu biarkan nanti Allah yang mencatat sehingga dosa-dosa kita itu nanti diampuni oleh Allah Ta'ala. Biarkan Allah yang mencatat. Allah itu lebih lebih paham kok, maha paham. lebih paham daripada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi udahlah, minta maaf sama istri ya karena Allah aja, nanti Allah yang mengatur. Ini kalau takut sakit. Iya, berarti teman-teman beriman yang nonton YouTube Ustadz Danu ini jangan cukup sekali nontonnya, Pak, harus sering nonton jadi paham. Kadang ada yang baru nonton kaget, terus masa sakit dari akhlak sih. Sebenarnya nonton dulu yang banyak.
tadi yang Bang J ceritakan tuh Pak Ustadz berarti sama aja dengan misalnya sedekah pingin kaya, itu kan tetap tidak ada berhubungan itu sebenarnya Pak Ustadz. Ya, kalau dibilang berhubungan bisa saja. Oh, bisa saja ya. Bukan tidak berhubungan, bisa saja. Cuma tergantung Allah. Oh iya, ini. Mau Allah mau ngasih memang rezeki atau Allah mau ngasih lewat yang lain, itu kan terserah Allah aja. Betul. Cuma kalau semuanya apakah bersedekah itu berhubungan dengan kaya? Saya bilang pasti, ya salah. Iya. Kalau saya bilang tidak, ya salah juga. Bisa, jawaban itu bisa, persentase itu bisa kecil atau besar, itu terserah Allah. Tetapi jangan dalam bersedekah itu meminta kaya. Nah, itu yang Nanti banyak kasusnya dari yang saudara kita yang sekarang lagi dituntut itu ya gitu dulunya. Tapi yang hampir pasti sih Ustaz, orang yang sedekah itu disenangi orang lain, hampir pasti itu. Ya jelas lah. Kalau itu udah sejak zamannya Nabi Adam ya begitu. Berarti kan ini dapat puji-pujian tuh Ustaz tuh. Lah nggak perlu dipuji, itu sebenarnya nggak perlu juga. Kalaupun umpamanya kita itu bersedekah kepada seseorang, terus mamanya Haji C bersedekah, memberi sedekah pada seseorang, terus kemudian dia bilang, Haji C terima kasih, kalau mamanya tidak ada Haji C saya nggak bisa hidup. Bilang salah, hidup itu milik Allah, itu harus dijawab. Itu kalau satu orang Ustaz. Kalau nyumbang masjid yang lihat tuh sejamaah masjid Ustaz. Ya kalau bisa nyumbang masjid kan jangan sampai terlihat lah. itu Karena masalah terlihat itu Nggak ada yang lihat, nggak ada yang puji Ustaz. nggak apa-apa, kan yang wajib dipuji itu kan Allah. Kan seperti itu. Jadi kita nggak butuh pujian hal-hal seperti itu. Biarlah Allah. Makanya kalau terima kasih Haji C, mau Haji C nyumbang, terima kasih Haji C, terima kasih sekali anak saya bisa sekolah ini. Kalau nggak ada Haji C, anak saya nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak bisa. Terakhir ngomong selesai terus walillahilham. Jawabannya begitu. Jadi yang memang patut dipuji, diagungkan itu hanya Allah. Jadi kita dengerin aja, habis itu terus walillahilham. Itu berarti secara nggak langsung menggelincirkan iman seseorang. Iya, makanya kalau orang itu umpamanya yang begitu nyumbang tung seneng digituin. Tung seneng digituin. Nah ya sudah selesai, habis itu. Nggak dapat apa. Nggak ada dapat apa. Itu jadi ya, masalah muji, masalah. Udahlah serahin sama Allah Ta'ala aja. Yang penting kita belajar untuk tidak hormat atau tidak gila pujian istilahnya. Seperti itu. Jadi harus belajar memberi baru 20.000, 100.000 doain saya biar kaya ya. Nah, ini kan malah ngancam jadinya ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan sedekah untuk duniawi. Jadi kalau memang sedekah, letakkan pergi. Dia ngomong apa, biarkan urusan dia dengan Allah. Itu sudah harus seperti itu. Biarkan. Dan itu sudah tugas bagi seorang muslim yang belajar taat. Kalau dia belum ngerti namanya taat, ya biarin aja. Kalau dia minta, doain saya biar kaya, doain saya biar sembuh. Nah, katanya orang yang terdolimi atau orang yang memang seperti tersebut itu kan doanya makbul, mudah dijabah Allah. Ya benar, tapi kan bukan kita paksa untuk mendoakan kita. Itu kan namanya mempolitisir hadis Nabi, sehingga ya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang betul yang cerita seperti itu, suruh dia ngomong seperti itu, suruh dia ngelakuin. Kaya betul apa enggak, udah gitu aja kalau saya. Harus dibuktikan itu. Ya harus membuktikan. Ustaz, kalau yang tadi demam berdarah, saat Allah turunkan sakit demam berdarah, apakah orang itu lagi senang-senang, lagi istilahnya lagi makmur dalam ekonominya, atau sebaliknya lagi marah memikirkan orang yang dia kesali itu? Apa yang mana tuh Ustaz? Kalau itu terserah Allah. Kalau itu enggak, saya selama ini enggak pernah bisa memprediksi dari mana munculnya, enggak bisa. Tapi itu terserah Allah aja kalau itu.
mau dia lagi seneng-seneng, mau dia lagi jengkel sama yang dia jengkelin orang tuanya, nggak ngerti. Tapi intinya bisa aja dia jengkel pada orang tuanya, tapi ini yang sudah ke 50 kali, ya langsung jeglek, dan itu mangkel beneran, marah beneran, ya bisa aja anaknya DBD akhirnya mati. Ya itu bisa aja seperti itu. Karena marahnya dia kepada orang tuanya sudah ada kalimat atau sumpah muncul, saya nggak jadi anaknya juga nggak apa-apa, nggak mati anaknya nanti. Ya sebab demam berdarah ini titik kritis trombosit turunnya itu setiap orang beda-beda. Iya. Ada yang sudah sampai 10.000, berarti kan normalnya 150.000. Iya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Itu indikasi dari kekesalan, Ustaz? Iya, indikasi dari marah, bencinya, kesalnya, beberapa kali dia marah, kemudian ada sumpah enggak dia dengan orang tuanya, seperti itu. Tapi dia tidak akan sampai turun banget kalau cepat-cepat bertobat, Ustaz. Kayaknya insya Allah seperti itu, insya Allah. Jadi kalau dia paham, bertobat, minta maaf, kemudian dia berjanji sama Allah Ta'ala untuk tidak ngulangin, bisa kok. Anaknya bisa sembuh cepat itu, sangat cepat. Karena pasien DBD saya juga banyak. Tanya anak saya, udah balik belum? Belum. Ya senyum aja. Saya tanya di antara udara, memang betul. Saya jengkel sama orang tua saya sejak dulu. Gitu. Oh ya jangan, nggak boleh. Sayang sama anak nggak? Sayang, ya sudah sayangi orang tua. Walaupun orang tua salah, iya walaupun orang tua salah, sayangi beliau. Nggak boleh kita marah dengan orang tua. Setelah dia tahu, faham, mau minta maaf sama orang tuanya, mau, ya nanti pulang dilihat anaknya. Setelah doa selesai pulang, anaknya mulai membaik kok. Di rumah sakit membaik, selesai pulang. Nggak ada seminggu, pulang sudah trombosit naik lagi otomatis, cepat. Wong itu bisa aja dikasih kantong darah itu apa namanya itu? Transfusi ya, itu baru baik turun lagi. Itu begitu itu. Siapa yang nyedot, masa ada Dracula di tubuh anak itu? Kan nggak mungkin. Iya, benar itu. Nah itu harus berpikir. Berarti ini ada Allah, ada tangan-tangan Allah di situ. Ada tangan-tangan Allah di situ. Tangan Allah itu siapa? Ya malaikat. Nah, kenapa malaikat di situ? Kan nyatet loh, bukan malaikat juga ada yang diberikan tugas menjadikan munculnya penyakit. Itu malaikat itu. Nah, biasanya malaikat itu akan mundur teratur baik atas perintah Allah kalau orang tersebut itu mau tobat kepada Allah Ta'ala. Kuncinya di situ.